memanjatkan doa, memohon kepada Allah. Semoga nanti apa yang kalian lakukan, akan kalian laksanakan, ujian sekolah bisa berjalan dengan baik. Yang perlu diperhatikan, ujian sekolah adalah awal dari jalan kalian menempuh cita-cita atau menggapai cita-cita kalian. Kelak di kehidupan kalian, ujian kehidupan jauh akan lebih berat dibandingkan hanya sekedar ujian sekolah. Ujian sekolah, kisi-kisinya sudah jelas kalian dapat dari Bapak Ibu Guru, tetapi ujian kehidupan, kisi-kisinya akan selalu berubah sesuai dengan perubahan zaman. Nah, ini yang perlu anak-anak siapkan dengan baik. Menghadapi beratnya kehidupan butuh mental, butuh sikap, dan yang terpenting adalah butuh pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sehebat apapun kita, tanpa bimbingan, tanpa arahan, tanpa petunjuk dari yang menciptakan hidup ini, kita tidak akan memiliki apa-apa. Maka sekali lagi, persiapkan diri baik-baik untuk mengikuti ujian sekolah, kemudian jaga nama diri, nama baik diri, nama baik orang tua, dan nama baik sekolah. Kaitannya dengan peringatan Isra Mi'raj yang perlu kita perhatikan, Isra Mi'raj itu terjadi perintah sholat diperintahkan kepada kita, maka jangan lupa kewajiban sholat untuk selalu kalian laksanakan, karena yakinlah kalau kita menjaga tiang agama itu dengan baik, insya Allah juga akan menjaga kita dengan baik. Karena dengan menjalankan salah satu perintah Allah itu, pada hakikatnya kita adalah sudah mendirikan agama kita. Ini kemudian persiapkan dengan doa yang baik, dan jangan lupa minta didoakan oleh orang tua kalian. Karena doa orang tua bisa menjadi pembuka kesuksesan kita. Ridho orang tua kita membuka keridhaan Allah untuk kita. Ikuti kegiatan hari ini dengan baik. Semoga Allah selalu memberikan kesuksesan kepada kalian dan tercapai apa yang menjadi cita-cita kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muslikah yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus nasihat untuk anak-anak kelas 12 IPA dan IPS. Ada hal yang bisa kita garis bawahi di sini, apa yang disampaikan oleh Bu Muslikah. Yang pertama yaitu ujian sekolah hanya merupakan jalan awal untuk menempuh ujian selanjutnya, di mana kesiapan dari anak-anak untuk selanjutnya melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu perlu dipersiapkan, baik persiapan secara mental maupun persiapan secara ikhtiar, dan terlebih adalah doa kita bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang tak kalah pentingnya adalah dalam hal ini
anak-anak kelas 12 IPA maupun IPS yang sebentar lagi akan menempuh ujian sekolah selalu semangat dalam belajarnya dan bisa menjaga nama baik diri, nama baik sekolah, dan nama baik orang tua. Terima kasih. Terima kasih. Acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 2 Demak kepada Bapak Suntono SPD MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru, staf tata usaha, dan anak-anakku semuanya, kelas 12, baik IPA maupun IPS, sejumlah 438. Yang kali ini DHP saya baru hadir 305. Artinya masih ada 103 yang belum hadir. Salat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya bisa kita nantikan di yaumul akhir. Anak-anakku yang saya cintai, saya tidak banyak bicara, saya hanya berpesan pada kalian. Kalian sekarang rata-rata minimal usia 17 tahun. Di usia 17 tahun itu usia yang cukup dewasa untuk mengambil sikap. Cukup dewasa untuk bisa dibedakan dengan orang-orang yang tidak berpendidikan. Untuk itu saya percaya pada kalian bahwa kalian akan menentukan masa depan kalian mulai dari sekarang ini. Ingat bahwa prihatin sekali di Indonesia tanpa terasa sudah dijajah dengan ekonomi. Saya melihat berbagai kegiatan di objek wisata, semuanya hampir pemilik modal asing. Bahkan di Demak juga ternyata investor dari asing. Nah, untuk itu ini adalah keprihatinan kita semuanya. Kita harus cerdas, kita harus berpendidikan. Kalau kalian hanya belajar di lingkungan sekolah, belajar di Demak, itu hanya porsi satu cangkir. Kalau kalian merambah ke Semarang, bisa menjadi satu mangkok. Bagaimana mungkin target kalian harus bisa satu ember, di mana wawasan kalian harus buka lebar. Itu bisa terjadi kalau kalian belajar. Belajar dan belajar. Belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari dunia nyata. Yang jelas, sederhana sekali anak-anakku, yang membedakan SMA dengan SMK. Kalau SMK cetong, tujuannya lulus kerja teknis. SMA juga cetong, tujuannya lulus kuliah, menjadi calon pemikir, calon pengambil kebijakan, calon pendobrak dunia, calon merubah dunia. Itu harapannya SMA. Namun, kalau kalian lulus dari SMA, mohon maaf, langsung kerja, setelah kerja 2 tahun, duit, nikah, terus punya anak, itu suatu penderitaan anak-anakku. Kalian harus tuntut semacam itu. Tapi kalau kalian berpikir jauh, sesuai dengan keinginan awal, lulus SMA, saya harus kuliah, apapun bentuknya. Itu terbukti anak-anakku, contoh diri saya. Saya kuliah adol pedus. Adol pedus, nekat
orang ono wong usum kuliah, saya harus kuliah. Karena apa? Apapun bentuknya, dimanapun kalian kuliah, itu sangat bermanfaat. Terutama satu, punya olah pikir, punya nalar, punya kreatif, berpikir untuk maju. Nah untuk itu tolong, beda pasti. Lulusan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pola pikirnya berbeda. Ternyata anak-anakku, saya itu kalau melihat YouTuber itu, nalari piye gitu ya. Kok sampai penghasilan per bulan sampai miliaran. Bahkan anak usia dini itu, ternyata setelah kita pelajari, wow, ternyata orang-orang terdidik, orang yang hebat, lulusan universitas di luar negeri semuanya. Betul, termasuk Mas Menteri kita. Kalau kita hanya, mohon maaf, sak klutek sak demak tok, kapan negara kita maju? Untuk itu anak-anakku, ora ono alasan, biaya tidak ada. Nggih, karena ada bidik misi. Kepeksane kalian ora iso kuliah di sekolah yang favorit masih banyak kok. Misalkan di STAIN, itu juga bagus sekali, murah sekali. Dibanding SMA lebih murah sana. Paling satu semesternya hanya berapa ratus ribu. Kalau kalian ingin berkreasi, kerja, nggih, kemudian sambil kuliah juga bisa, yaitu di universitas terbuka. Saya itu D3 ke S1-nya karena tuntutan kehidupan. Saya ngambil Open University, universitas terbuka. Itu adalah kemandiriannya luar biasa. Target itu tergantung pada diri kita. Untuk itu anak-anakku, tidaklah mungkin kalian bisa merubah kehidupan. Ya, kehidupannya lebih besar tanpa pendidikan. Ya, ada 1-2 orang yang mempunyai pendidikan dari diri sendiri, artinya secara mandiri. Tapi secara umum adalah pendidikan formal. Orang usah mikir anak-anakku, orang usah mikir, aku kuliah ini dadi ngene, enggak perlu. Karena sekarang ini ada disrupsi informasi. Banyak kok yang tidak linear. Saya lulus ini, kerja di sana, itu banyak sekali. Bahkan di perbankan itu saya lihat, ternyata yang diterima itu orang-orang yang punya nalar yang tinggi. Nah untuk itu anak-anakku, saya berpesan, benar ini saya harapkan. Saya ketemu orang tua kalian, saya juga memohon. Tidak sekedar meminta, memohon. Supaya kalian bisa kuliah dimanapun. Tidak harus ini saya jadi dokter, tidak. Apapun yang penting nanti tertanam di pemikiran kalian, ada pola pemikiran kritis, kreatif, menghadapi tantangan hidup, daya nalar yang tinggi, itu yang kita harapkan. Sehingga apapun bentuknya sekarang ini dunia kehidupan, dunia kerja itu tergantung pada diri kita sendiri. Kita jangan hanya menggunakan jari kita dan otak kita dalam menggunakan pemanfaatan media sosial, tapi nek iso untungnya P dari sana. Gitu ya. Saya itu iri anak-anakku dari bocah umur 4 tahun kok ya sudah dapat ratusan juta per bulan. Itu untuk anak-anak itu banyak sekali itu ya Gusti. Lah ini orang pinter apa iso? Nah untuk itu supaya pinter harus belajar. Demikian anak-anakku, jangan patah arang. Ini tolong kalian, pesan saya tetap maju terus gitu ya. Kalau kalian lulus kerja, nikah, ya wes lah mandek, tunggu daster anaknya telu, nggak repot gitu. Akhirnya nggak tahan 24 tahun, usia 24 tahun divorce cerai. Itu banyak terjadi anak-anakku. Untuk itu tolonglah tantang dunia, genggam dunia dengan kekuatan tanganmu. Teriakkan dunia dengan suara lantangmu. Demikian kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu Bapak Guru yang telah mengantar, mendidik, memberi penguatan dalam karakter anak. Semoga panjenengan apa yang disampaikan itu bermanfaat
dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suntono SPD MPD yang telah memberikan sambutan dalam hal ini sekaligus pesan untuk anak-anak kelas 12 IPA dan IPS. Sedikit saya tegaskan anak-anak yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Yang pertama yaitu bahwa merubah kehidupan kita dimulai dari pendidikan. Untuk itu anak-anak mulai sekarang tetapkan niat kalian, bismillah, untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas diri kalian. Insya Allah ada jalan. Jangan berputus asa apapun kondisi kita, kalau kita berniat berikhtiar, Allah akan membukakan pintu-pintu rizki untuk kita semua. Dan Bapak Kepala Sekolah berpesan bahwa genggam dunia dengan tanganmu, teriakkan dunia dengan suaramu. Terima kasih. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Waka Kurikulum SMA Negeri 2 Demak kepada Ibu Jumiatun SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Suntono SPD MPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Demak, dan yang saya sayangi anak-anakku kelas 12 IPA maupun IPS. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Kepala Sekolah juga Ibu Musrikah bahwa kalian harus meraih cita-cita kalian setinggi langit. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk anak-anakku yang sudah diterima di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Dan untuk yang mengikuti SMPTN, insya Allah tanggal 22 Maret nanti, kalian juga akan menerima pengumuman. Semoga semuanya bisa diterima. Amin. Anak-anakku, untuk kalian yang sudah diterima maupun tidak, ijazah nanti tetap dipakai. Tetap harus ada ijazah. Ijazah bisa diperoleh dengan syarat kalian harus mengikuti ujian sekolah. Oleh karena itu, ujian sekolah ini adalah sangat penting. Dan tahun ini kalian hanya mengikuti satu ujian, yaitu ujian sekolah. Dan tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, nanti harus diperhatikan apa yang akan saya jelaskan. Yang pertama, bahwa ujian sekolah ini harus diikuti dan memperoleh nilai minimal KKM, yaitu 70. Jadi anak-anakku harus mempersiapkan. Bisa lulus kalau mengikuti ujian dan nilainya minimal 70. Yang kedua, waktunya harus tepat waktu. Bahwa ujian dimulai tanggal 29 Maret sampai tanggal 8 April 2021. Setiap hari ada 2 mata pelajaran. Dan jadwal juga sudah kami berikan lewat wali kelas. Kemudian jadwal tersebut dimulai jam 07.30 sampai jam 11.30. Ini tidak bisa ditawar, tidak ada perpanjangan waktu. Makanya sebelumnya
kalian harus sudah mempersiapkan. Jam 7 harus sudah siap diri. Kemudian harus dipastikan kuota jangan sampai habis saat melaksanakan ujian sekolah. Oleh karena itu kami kemarin juga sudah berpesan kepada Bapak Ibu wali murid bahwa ujian ini kuota juga harus dipersiapkan. Harus benar-benar fokus di ujian sekolah. Adapun ujian ini dengan cara daring, masuknya bagaimana? Masuknya seperti biasa saat kalian ulangan harian atau pas penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Jadi kalian masuknya lewat Semanda Secing. Kemudian pakai username seperti biasa dan dibuka di bagian penilaian. Ini, kalau masih ada yang bingung, silakan sebelum ujian langsung menghubungi saya ke sekolahan. Ini kalau masih bingung, sehingga nanti saatnya ujian tidak ada masalah. Berikutnya, sebelum nilai dikirim setelah mengerjakan ujian, selesai semua, sebelum dikirim, tolong pastikan nama dan kelas sudah benar. Nama dan kelas sudah benar. Jadi sebelum dikirim, pastikan dulu. Kemudian juga soal-soal yang belum terjawab, diselesaikan dulu. Selain itu, mengirimnya juga harus sesuai jam yang sudah dicantumkan. Saya ulangi, tidak ada perpanjangan waktu. Berikutnya, andekan saat ujian tidak bisa mengikuti, yang kami terima karena kepentingan. Satu, sakit. Yang kedua, kalau ada keluarga yang meninggal. Selain itu tidak bisa. Misalnya kakaknya jadi manten, tetap harus ujian karena ini daring. Ya. Kemudian sakit pun harus menunjukkan surat keterangan dokter dan orang tua harus ke sekolah. Harus menunjukkan. Ya, jadi kalau sakit ya harus menunjukkan keterangan dokter. Jadi ini harus benar-benar kalian ikuti. Apalagi kok kalian kepentingannya untuk hanya sekedar main atau apa, tidak kami perkenankan. Kalau kalian tidak mengikuti ujian, berarti jelas tidak akan lulus, tidak punya ijazah, tidak bisa bekerja, tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau pengen dapat ya silakan nanti mengulang di tahun berikutnya, berarti 1 tahun lagi. Ya ini. Kemudian sebelum ujian, semua tugas dari Bapak Ibu guru pengampu harus sudah dikumpulkan sebelum tanggal 27 Maret. Ya, 27 Maret, karena 29 Maret harus sudah mengikuti ujian. Ya, tanggal 27 Maret harus semua tugas yang belum dikumpulkan harus sudah dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru. Apakah nilai ini berpengaruh? Sangat berpengaruh. Karena kelulusan tidak hanya ujian sekolah saja, tapi juga nilai rapot semester 1 sampai 6. Ya, padahal semester 6 diperoleh dari nilai tugas dan nilai ulangan harian. Kemudian selain itu, untuk ijazah nanti nilainya juga dari nilai ujian sekolah dan nilai rata-rata rapot dari semester 1 sampai 6. Makanya kalau kalian nilai rapotnya sudah bagus, nilai ujian sekolah kok turun, hanya dapat 70, maka nanti ijazahnya juga kurang bagus. Ini. Kalau nilai rapot kemarin pas-pasan,
kemudian nanti ujian sekolah nilainya bagus, insya Allah nanti ijazahnya di atas, ya jelas di atas dari nilai rapot. Jadi dua-duanya sangat berpengaruh. Ini tolong ujian diperhatikan. Ya, jaga kesehatan. Kuota jangan sampai habis saat ujian sekolah. Selanjutnya, kalau ada hal-hal yang penting, ya, misalnya ada kendala, ya, nanti saat seperti KBM ini ada kendala dan sebagainya, karena ujian sekolah itu penting, harus sudah bisa dijalankan dengan bagus. Makanya kalau ada hal-hal yang sekiranya nanti kok mengganggu itu, silakan sebelumnya, ya, hari kerja, jam kerja, kalian bisa ke sekolah, langsung ketemu saya atau tim kurikulum. Ya, jadi mulai besok, ya, karena besok itu adalah hari libur, maksud saya besok Senin, jangan lupa Senin, Selasa ada tryout, harus diikuti. Ya, semua siswa ada tryout. Ya, ini juga nanti untuk mengukur juga ujian sekolah. Jadi harus mengikuti. Jadi tadi saya tegaskan lagi, ujian sekolah ini tidak bisa ditawar, jadi waktunya tanggal 29 Maret sampai 8 April, jam 07.30 sampai 11.30. Setiap hari ada 2 mata pelajaran. Dan nilai minimal 70, itu semua mata pelajaran. Soal dari Bapak Ibu Guru, jadi kalian jangan sampai nanti beralasan bahwa soalnya belum pernah diajarkan. Ya, ini saya mentargetkan ujian sekolah karena ini soal yang membuat Bapak Ibu Guru minimal dapat nilai 80. Itu target dari kurikulum. Ya, minimal 80. Walaupun syarat kelulusan minimal 70, tapi target kami minimal 80. Saya yakin kalau kalian sering mengikuti pelajaran, tidak ada masalah. Dan nanti kalau ada yang belum jelas, silakan langsung menemui kami. Dan saya tegaskan kembali, walaupun sudah diterima, saat ini sudah diterima di perguruan tinggi, tetap harus ikut ujian sekolah. Karena ijazah tidak akan terbit kalau tidak ikut ujian sekolah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Jumiatun SPD yang sudah memberikan sambutannya sekaligus informasi penting terkait dengan kesiapan anak-anak dalam menghadapi ujian sekolah besok. Ada poin penting yang bisa kita rekam di sini. Yang pertama, sekali lagi anak-anak persiapkan ujian sekolah dengan baik, tentunya dengan belajar dan berdoa, karena ujian sekolah merupakan hal yang sangat penting sebagai syarat kelulusan kalian dari SMA Negeri 2 Demak. Dan ikuti kegiatan ujian sekolah dari tanggal 29 Maret sampai dengan 8 April 2021 jam 7.30 sampai 11.30. Tidak ada perpanjangan waktu. Sekali lagi itu diperhatikan. Sehingga kadang ketika kalian UTS atau PTB mungkin ada perpanjangan waktu, untuk ujian sekolah sekali lagi tidak ada perpanjangan waktu. Sehingga perlu on time begitu. Dan informasi penting lainnya yaitu ada tryout yang harus diikuti oleh semua kelas 12 IPA IPS tanggal 22 Maret dan 23 Maret, hari Senin dan hari Selasa. Serta bagi yang sudah mendaftar di Senam PTN, jangan lupa tanggal 22 Maret informasi ada pengumuman dari
SNPTN. Semoga bisa diterima semua. Amin ya robbal alamin. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan jaga kuota. Begitu pesan dari Ibu Jumiatun SPD. Terima kasih. Selanjutnya untuk acara yang kelima, kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Tanjib SPDI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ja'alana a'dhamal insaniyah wa bi karamatil akhlaqi Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mu'dhamuhum likulli hayatil insaniyah fi hadhil alam. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah, Nabi mu'dham bi'a'dhamil akhlaqil karimah li ummatihi ay ummatini Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratal afadil wal masyayikh wal asatidil kiram, Raisul madrasah Bapak Suntono SPD yang kami hormati, dan segenap Bapak Ibu guru serta anak-anakku kelas 12 IPA maupun IPS yang kami bangga-banggakan, dan selalu kami mengharapkan semoga Anda sukses di masa yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari di mana kita mendapatkan ujian yang begitu besar dari Allah berupa pandemi, sehingga mewajibkan kita untuk tidak bertatap muka, maka ujian yang begitu berat ini selain pandemi adalah faktor lemahnya ekonomi berbangsa dan bernegara kita, ini juga sedang dalam diuji. Seyogianya hidup itu memang ada ujian. Ketika seseorang itu akan dinaikkan derajatnya, maka wajib baginya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ujian, maka kita tidak akan naik kelas. Tanpa ujian, maka kita tidak akan menjadi orang hebat. Tanpa ujian, maka karakter kita tidak akan bisa terbentuk. Anak-anakku yang kami hormati dan kami cintai, filosofi dari Isra Mi'raj yang terjadi pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum peristiwa Isra Mi'raj yang perlu Anda ketahui adalah terjadinya Amul Husni. Apa sih Amul Husni itu? Adalah am itu adalah tahun, husni atau husnun itu adalah susah, tahun kesusahan. Jadi pas dengan keadaan kita sekarang ini. Tahun sekarang ini tahunnya wong susah. Apa ketemu pacare angel, apa ketemu dulure angel, apa ketemu partner dalam kerja juga susah. Bahkan semua ujian-ujian itu kita alami di sekarang ini.
Karena banyak ujian-ujian, tidak hanya satu ujian, dua ujian, bahkan beribu ujian. Rasulullah pun begitu. Cinta atau kekasihnya yang paling dicintai, mendampingi hidupnya, susah sampai bahagia. Bahkan semua hartanya ditasarrufkan di dalam perjuangan Islam, yaitu istri tercintanya Khadijah. Itu terpukul sekali. Sebelum itu pamannya juga. Maka ujian terberat Rasulullah itu diujikan juga, diujikan Allah kepada Rasulnya. Rasul yang paling dicintai. Maka tidak ada orang hidup di dunia ini tanpa diuji. Enak-enak terus enak. Kata anak sekarang, lahir di keluarga yang hebat, kaya raya, gitu. Kemudian sekolahnya sukses, kemudian hidup bergelimang dengan harta, kemudian hidup bermewah-mewah, kemudian punya rumah mewah, terus kendaraannya pun termasuk kendaraan yang kelasnya kelas miliaran, istrinya pun cantik memikat, gitu kan. Wah, hidupnya foya-foya, tidak pernah ibadah, mati masuk surga. Mati masuk surga. Bayangannya indah semua, tidak ada keindahan sama sekali. Padahal hidup itu ada susah, ada senang. Korelasi dari Isra Mi'raj yang ada, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Nurul Yakin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Khudri Bek. Dalam sebuah hadisnya telah diriwayatkan oleh Abbas ibnu Malik yang dijelaskan oleh Qadi Iyad, itu jelas populer. Anda bisa lihat sendiri kitab dan bukannya. Saya tidak mau menjelaskan, banyak ulama dan kiai cerita tidak barbar. Padahal kita pertemuannya hanya virtual, hanya sebentar kultum. Dari awal proses ketika terjadi Isra dari Makkah ke Baitul Maqdis Palestina, dari Baitul Maqdis Palestina ke Sidratil Muntaha dan sebaliknya. Silakan nanti Anda cek sendiri sesuai dengan referensi yang saya berikan. Saya tidak akan menceritakan karena akan membutuhkan banyak waktu. Yang terpenting di sini adalah kisah dalam sirah nabawiyah itu menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kita bisa mengambil hikmah dalam kehidupan sehari-hari ini. Bahwa kita mau hebat, mau sukses, itu harus siap diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian kalian yang pertama ini yang harus Anda lakukan dalam kehidupan ketika Anda seorang pelajar adalah bagaimana Anda lulus di SMA Negeri 2 ini dengan sukses, dengan nilai yang baik, dengan prestasi yang baik. Setelah itu yang bagi mereka yang kuliah, silahkan Anda melanjutkan ke bangku jenjang lebih tinggi. Yang tidak mampu kuliah, jangan susah, jangan sedih, maka semangatlah. Bahwa hidup itu tidak hanya mereka yang kuliah, tapi semangat bekerja. Anda buktikan banyak orang bekerja, dengan semangat bekerja, maka dia akan menjadi sukses dalam hidup. Anak-anakku yang kami cintai dan kami sayangi. Hikmah yang muncul pada Isra Mi'raj kali ini, yang pertama ada di masa pandemi ini adalah satu, yaitu dengan adanya virtualisasi ini menuntun kita untuk belajar menahan diri, duduk manis di rumah, kita belajar otak-atik mengembangkan potensi yang ada dengan IT kita. Karena seperti dijelaskan tadi, dengan IT generasi muda ini memegang dunia. Dengan IT sekarang ini kerja tidak harus berkeringat. Dengan IT orang itu bekerja itu hasilnya bahkan tidak hanya dihargai sebatas kuli bangunan saja, tapi dihargai ratusan bahkan miliaran juta.
Ada tetangga kami itu kuliah aja belum selesai, tapi omsetnya itu sudah sampai mencapai miliaran. Karena apa? Bisnis lewat internet. Maka tantangan Anda ke depan, maka dengan IT, dengan teknologi kuasailah dunia. Kalau dulu dengan tulisan Anda kuasai dunia, tapi sekarang dengan IT kuasailah dunia. Karena tidak ada yang tidak mungkin, mungkin terjadi. Hanya orang-orang bodoh yang menganggap bahwa suatu itu tidak mungkin. Itu hanya orang bodoh. Seperti ketika Abu Jahal dapat informasi Isra Mi'raj Rasulullah. Mereka orang-orang bodoh itu tidak percaya adanya Isra dan Mi'raj Rasulullah. Tapi dengan perkembangan teknologi ini semakin pesat, korelasi itu dengan ilmu pengetahuan itu bisa dilogika semua. Keimanan itu selain bisa diyakini juga bisa dilogika. Kemudian yang kedua, di era COVID ini, perintah sholat yang diberikan oleh Allah kepada kita menuntun kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Artinya apa? Kita jaga sholat kita. Kita jaga sholat kita. Maka pertama, awalu ma yuhasibu yaumal qiyamah as-sholah. Pertama yang akan dihisab di yaumul qiyamah adalah sholat. Mbok wong kuwi ngamale nek donya suwa apike mbah mau, tapi nek ra tau sholat, tidak pernah sholat, maka timbangannya menjadi ringan di mizan. Ana wong kuwi apik pol apik Pak, pokoke ora ana wong ngarani wong kuwi elek. Pokoke akhlake wis pokoke akhlak yang paling baik, tapi tidak pernah ibadah. Itu seperti apa Pak jawabannya? Jelas dalam riwayat tadi, awalu ma yuhasibu yaumal qiyamah as-sholah. Pertama yang akan dihisab adalah sholat. Yang memberatkan diri timbang di mizan adalah sholat. Maka kami mengajak anak-anakku mulai sekarang latihan untuk ibadah sholat. Sing maune ora tau babar blas ya mbok latihan nak maghrib sholat. Paling abot sholat di subuh. Nak paling wajib itu maghrib. Iku ora desa wis di kampung sudah menjadi umum Mbak Sun. Itu. Jadi maka anak-anakku saya mengharap semangat dekatkan diri kita dengan lewat media ibadah kita yaitu sholat. Kemudian peristiwa Mi'raj Rasul itu terjadi pada malam hari. Korelasinya adalah bagaimana kita dengan ujian-ujian yang begitu berat di dunia ini, kita senantiasa mendekatkan diri. Di mana orang-orang sedang tidur, kita bangun untuk memuji, untuk memohon kepada Allah. Nisful lail atau sulusul lail atau sepertiga malam, bangunlah untuk memohon pertolongan kepada Allah. Itu tempat yang muhul, yang paling mujarab untuk doa kita. Kiranya itu anak-anak kita dibatasi oleh waktu, virtual itu waktunya hanya qalilan faqulan, walau sedikit ini kita tidak bisa bertemu, tapi tidak mengurangi rasa cinta saya, rasa Bapak Ibu Guru, rasa cinta Bapak Ibu Guru kepada kalian. Semoga kalian di akhir ending pembelajaran ini menjadi anak-anak yang sukses dalam hidup dunia dan akhirat. Yang terpenting adalah selalu menjadi anak yang solehah dan berbakti kepada orang tua. Ridallah biridal walidin wa syukhutullah bisukutil walidin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Tamjiz SPDI yang sudah memberikan kultum, menyirami kolbu kita, hati kita, sehingga insya Allah kita di tengah pandemi, di tengah ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita tetap bersabar dan berikhlas menerima kenyataan dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah menyiapkan untuk mengangkat derajat kita dan keturunan kita. Amin ya robbal alamin. Ada beberapa poin yang bisa diambil di sini.
yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Tamjiz tadi. Yang pertama, anak-anak tentunya ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita termasuk dalam proses pembelajaran. Kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa bertatap muka. Rindu kami kepada kalian semua anak-anak, Bapak dan Ibu guru, yang hampir ini sudah 1 tahun kita tidak ada tatap muka. Tetapi apapun yang terjadi, kita harus tetap bertawakal kepada Allah, dan ini semua kita terima dengan ikhlas, dengan tidak melupakan kewajiban kita sebagai pelajar, sebagai guru, dan juga sebagai hamba Allah. Yang kedua yaitu hikmah yang dapat kita ambil, bahwasanya dengan Isra Mi'raj di tengah pandemi ini, kita mengembangkan diri kita dengan teknologi sehingga kita mampu menguasai dunia dan bisa mengembangkan diri kita untuk kehidupan kita. Selanjutnya, jaga sholat kita. Insya Allah dengan menjaga sholat, kita akan termasuk orang-orang yang beruntung dan juga orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filosofi dari Isra Mi'raj adalah tahun kesusahan, sama dengan tahun sekarang 2021, tahun kesusahan. Tetapi Allah tentu menyediakan derajat yang lebih tinggi bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu istighosah yang akan dipimpin oleh Bapak Desi Lukman, SPDI, bersama dengan Bapak Abdul Afif, yang nanti akan bersama-sama kita berdoa, memohon ridho Allah. Kita akan berdoa bersama untuk kehidupan kita selanjutnya dan sukses tempuh ujian anak-anak semua. Untuk itu anak-anak dimohon bisa tetap melaksanakan acara virtual ini sampai dengan selesai, dan nanti kita secara khusyuk menundukkan kepala, memohon ridha Allah dan meminta keikhlasannya. Kita ikhlaskan, kita mohon ampun atas semua dosa salah kita, sehingga doa kita bisa benar-benar didengar oleh Allah dan cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak berdua, Bapak Abdul Afif dan Bapak Desi Lukman, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semua, wabil khusus anak-anakku kelas 12 IPA maupun IPS, kita tundukkan, kita tafakur, takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian anak-anakku manah hati dan padang hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله يا قديم الله يا قديم
الله يا قديم يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد الله حيلة أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بيد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أصدق بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله من كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان حبيبة للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 نيتنا وعلى نيتكم لرضا الشفاعة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامة الشيخ عبد القادر الجيلاني لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ilani min al-anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal muslimin wa jami'il malaikati muqarrabin khususan Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani radhiyallahu anhu summa illa ruhi Bapak Ibu guru yang sudah summa ila jami'il ahlul qubur minal muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat min sarfil amri ila bariya wa bariya khususan aba'ana wa matina wa jaddatana wa jaddatina wa masalah wa masyayihina wa liman istama'na halina bisababih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أفضل الكلام أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barokah doa saya mintakan kepada Bapak Ustadz Muhammad Kamdis. Monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syedil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa syirri syari fi syarril asma'i wa syifah ya qawi ya matin fi syarril dhalimin. Allahumma sayyidina Muhammadin nuri dhati wa syirri syari fi syarril asma'i wa syifah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan zakirin hamdan na'imin hamdan yuafi wa yukafi masyidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa sultanik. Allahumma ya Allah taqabbal syam'a qur'ana min al-Qur'anil azim wa ma syabbahna wa mastaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa asyratan wa rahmatan nasilah wa barakatan syamla hadrati habibina wa syafina wa qurrata a'yuna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadrati jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wa musannifina jamil malaikatil muqarrabin hadrati sultanil awliya wa sayyidina syamtil qadir jilani radhiyallahu anhu wa nusawahsan hadrati murabbi ruhi wa awliya tis'ah bi jazirati Jawa Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Syed Sultan Fatah Sultan Trenggalek Yunus wa khususan li ruhi wa murabbi ruhi Syekh wa namur Ustad Asyari Ismail wa nusawahsan hadrati murabbi ruhi Ustad Bapak Sumantri wa hadrati murabbi ruhi Ibu Widyastuti wa hadrati murabbi ruhi wa murabbi ruhi Bu Alfiyah wa hadrati murabbi ruhi wa murabbi ruhi Bu Lisningati wa khususan li ruhi wa murabbi ruhi muallim li muallima fi hadhil madrasah barakallahu ya Allah Allahumma ya Allah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum Allahumma anzil rahmah wal maghfirah ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allahumma ya Allah ya qawi ya matin fi syarri dhalim anta sallallahu alaihi Muhammadin wa antu afiyan min ad-din wa tughniyan min al-faqri wa anta jannatu wa shiqwa yali fika nafika wa amanika wa jiwarika wa iyatika min kulli syaitan marid wa jabbarin anid wa min syarri kulli disyarin tamuna alayhi wa alim bitulil umur wa syihatil badani wal ilmin nafi' wal rizqil wasi' wal fahmi sya'ib wa takal aqwal barakah wal ma'unah wa sya'adah wa biusil khatimah Allahumma ya Allah wa fi hadil fursah an-nafisah ya Allah ja'alana li kulli hadil madrasah ya Allah barakatan fi ilmi fi anhil majali ta'lim wa ta'limah fi hadil madrasah ya Allah khasan li tullab wa tullabina li istiqbali imtihani al-watani ya Allah najaha fi imtihanihim ya Allah semoga Engkau sukseskan ujian kali ini ya Allah. Berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua mereka ya Allah. Ya Allah, ridhoilah hidup mereka ya Allah. Ya Allah, berikanlah mereka akhlakul karimah. Akhlak yang dicontohkan baginda Rasul Muhammad SAW. Ya Allah, dalam persaingan global ini ya Allah, camkan dalam benak hati anak-anak kami ya Allah, menjadi anak-anak yang terdepan dalam prestasi ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan mereka ya Allah. Jauhkanlah mereka dari bala bahaya ya Allah. Ya Allah, anak-anak yang kami cintai dan kami sayangi ini, jadikanlah anak yang selalu dekat denganmu, dekat dengan agamamu, dekat dan berbakti kepada orang tua mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu mereka bermanfaat bagi negeri tercinta ini. Di masa-masa pandemi ini ya Allah, mudah-mudahan mereka diberi kesehatan, keyakinan untuk menjalani hidup dan mengisi kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a, taqabbal du'a.
taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdul Afif, Bapak Desi Lukman, dan Bapak Muhammad Tamjiz yang sudah bersama-sama berdoa dalam rangka untuk kehidupan kita selanjutnya, sekaligus juga untuk sukses ujian anak-anak kelas 12 IPA dan IPS. Sebagai pembawa acara, izinkan pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Ibu Bapak Guru semua, dan kepada anak-anakku tercinta kelas 12 IPA IPS. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, walaupun dengan virtual kita bisa bertemu, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kehilafan dalam membawakan acara. Khusus pesan saya untuk anak-anak kelas 12 IPA maupun IPS, tanpa terasa waktu berjalan mengantarkan kita semua pada penghujung pembelajaran di tahun 2020-2021, dan sebentar lagi anak-anak akan memasuki ujian sekolah untuk nanti selanjutnya bisa lulus dari SMA Negeri 2 Demak, menempuh ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan kehidupan selanjutnya. Untuk itu rindu kami anak-anak kepada kalian semua, walaupun kita tidak bertatap muka, insya Allah Bapak dan Ibu Guru selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian. Dan doa kalian juga kami harapkan yang terbaik untuk kami semua yang berada di sini. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu lagi. Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan suasana yang lebih membahagiakan. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri sekali lagi, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Untuk anak-anak jangan keluar dulu ya, karena setelah ini ada sesi foto. Ada informasi Bu Jum, Bu Mus? Tidak ada. Silakan silakan dihidupkan webcamnya semua. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu Guru semua. Silakan dihidupkan semuanya dulu webcamnya ya. Webcam dihidupkan semua, kita sesi foto dulu. Sesi foto akan dilakukan per frame. Jangan keluar Monggo dulu. bisa foto bersama terlebih dahulu. Jangan keluar dulu, oke? Bisa foto terlebih dahulu. Yang ini tak mood dulu ya. Ya, silakan. Oke, siap ya untuk yang pertama. Yang pertama, yuk kita foto dulu, jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu, tahan sebentar ya, tahan sebentar. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, tunggu. Jangan keluar dulu. Ya. Oke, siap. Yang kedua. Oke, jangan keluar dulu. Yang kedua. Oke, sip. Ya. Senyum. Feedback itu. Siap. 1. Ini layer berapa? Layer 3. Oke, siap. Layer 3. 1, 2, 3. Oke. Apa ini? Oke. Ada feedback. Layar 4. Oke. Jangan keluar dulu ya sebentar.
layer 5. Oke. Yang ini enggak ada Somia Ica. Somia Ica, halo. Ya, siap. Siti Kusumawati. Oke, siap. Green. Layer 6. Oke, layer 6 ada semua, sip. Siap. 1, 2, 3. Oke. Jangan keluar dulu, tahan dulu sebentar. Layer 7. Oke, ada semua ya. Bentar. Oke, yang belum ada ini Ilham Rifki, Maya Albianti, ayo dihidupkan dulu. Siap, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, layer berikutnya, layer yang belum ada Lilis. Oke, siap. 1, 2, 3. Layer berikutnya, tahan dulu. Mulai dari siapa nih? Dewi Romadona. Oke. Siap, 1, 2, 3. Jangan keluar dulu, masih tahan. Oke, layer berikutnya kurang 3 layer. 1, siap. 1, 2, 3. Oke, sip. Layer berikutnya. Ini layer berikutnya kok. Ayo dihidupkan dulu. Ya, oke, print screen saja lah. Layer terakhir. Oke, terima kasih. Itu saja dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Izin live untuk mengakhiri rapat pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.